Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan berjudul Pasca Pengumuman P3K Tahap 2, mengenal jabatan tampungan P3K dan arah penempatannya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah, Bapak Ibu diinformasikan bahwa pengumuman hasil seleksi P3K tahap 2 tahun 2025 membawa kabar baik bagi tenaga honorer. Namun Bapak Ibu, bersamaan dengan itu muncul istilah jabatan tampungan P3K yang mungkin menimbulkan pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, informasi ini akan mengulas apa itu jabatan tampungan P3K dan kemana arah penempatannya. Bapak Ibu, berdasarkan informasi dari BKN, jabatan tampungan adalah jabatan operasional yang diperuntukkan bagi peserta seleksi P3K tahap 2 yang formasinya tidak diusulkan oleh instansi terkait pada awalnya. Jabatan ini menjadi solusi untuk menampung tenaga honorer yang terdata dalam database BKN dan ex-THK2 yang tidak memenuhi syarat saat seleksi administrasi P3K tahap 1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Bapak Suharmen menjelaskan bahwa jabatan tampungan ini khusus ada di tahap 2. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada tenaga honorer yang telah lama mengabdi namun belum mendapatkan formasi yang sesuai dengan usulan instansi. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah informasi terkait jenis-jenis jabatan tampungan P3K. Merujuk pada informasi dari RRI, terdapat beberapa jenis jabatan formasi tampungan yang disiapkan oleh pemerintah, disesuaikan dengan tingkat pendidikan tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang pertama yaitu pengelola umum operasional. Nah, jabatan ini Bapak Ibu diperuntukkan bagi tenaga honorer dengan pendidikan SD atau SLTP. Kemudian operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Berikutnya pertanyaannya Bapak Ibu, kemana arah penempatan jabatan tampungan P3K? Nah, mengenai penempatan jabatan tampungan P3K, informasi yang tersedia menunjukkan bahwa ini merupakan solusi sementara atau jembatan bagi tenaga honorer untuk menjadi bagian dari ASN melalui skema P3K. Berikut beberapa poin penting terkait penempatan dan kelanjutan jabatan ini. Yang pertama yaitu P3K paruh waktu. Jabatan tampungan ini umumnya diperuntukkan bagi tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, Bapak Ibu, hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025. Kemudian yang kedua, menunggu formasi sesuai. Bapak Ibu, tujuan utama dari jabatan tampungan adalah untuk mengakomodir tenaga honorer yang memenuhi syarat namun belum ada formasi jabatan yang sesuai dengan kebutuhan instansi saat seleksi tahap awal. Nah, Bapak Ibu, mereka ini akan ditempatkan di jabatan operasional terlebih dahulu sambil menunggu adanya pembukaan formasi yang lebih sesuai di masa mendatang. Nah, kemudian yang ketiga, potensi pengangkatan penuh. Dengan adanya jabatan tampungan,
Tenaga honorer yang memenuhi kriteria memiliki peluang lebih besar untuk diangkat menjadi P3K secara penuh di kemudian hari, seiring dengan pengusulan formasi yang lebih lengkap dari berbagai instansi. Yang keempat, penetapan instansi. Instansi akan mengusulkan formasi P3K paruh waktu untuk jabatan tampungan kepada Menteri Pan-RB. Selanjutnya, BKN akan melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer yang masuk dalam jabatan tampungan ini. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah contoh implementasi. Beberapa instansi telah mengumumkan hasil seleksi kompetensi P3K tahap 2 untuk jabatan tampungan, seperti yang terlihat pada pengumuman dari BKPSDM Kota Depok dan BKPSDM Kabupaten Purworejo untuk formasi tenaga teknis jabatan tampungan. Hal ini menunjukkan bahwa jabatan tampungan telah diimplementasikan dalam proses rekrutmen P3K tahap 2. Nah, untuk kesimpulannya Bapak Ibu, jabatan tampungan P3K merupakan langkah inovatif dari pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada tenaga honorer yang telah lama mengabdi agar dapat menjadi bagian dari ASN melalui jalur P3K. Meskipun umumnya berstatus paruh waktu, jabatan ini menjadi pintu gerbang dan harapan bagi para honorer untuk mendapatkan formasi yang lebih sesuai dan berpotensi untuk diangkat menjadi P3K penuh di masa depan. Para tenaga honorer yang berada dalam jabatan tampungan diharapkan untuk terus meningkatkan kompetensi diri sambil menunggu peluang formasi yang lebih definitif. Nah, Bapak Ibu, itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dipahami, menjadi wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.